Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang eksperimen semu untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian. Adapun nama anggota kelompok dari kelompok 4 yakni yang pertama ada Wildan Nasruddin Murtadlo dengan 3 nomor NIM belakang 032. Yang kedua ada Rera Rasmanita dengan 3 nomor NIM belakang 045. Dan yang terakhir ada Cikwita Evelina Gosani Putri dengan 3 nomor NIM belakang 061. Pengertian eksperimen semu merupakan salah satu jenis eksperimen di mana peneliti tidak memiliki kontrol terhadap variabel yang akan diteliti. Menurut Sugiono, kuasi eksperimen adalah jenis desain penelitian yang memiliki karakteristik mirip dengan eksperimen, tetapi tidak dapat dilakukan secara random sepenuhnya. Dalam kuasi eksperimen, peneliti tidak dapat mengontrol variabel independen secara acak seperti pada eksperimen, sehingga memungkinkan terjadinya bias dalam penelitian. Sedangkan menurut Nur Kancaya 2019 menyatakan bahwa kuasi eksperimen adalah desain penelitian yang mirip dengan eksperimen, namun tidak dapat dilakukan secara random. Dalam kuasi eksperimen, kelompok eksperimen diberikan perilakuan tertentu, sementara kelompok kontrol tidak diberi perlakuan. Namun, cara pembentukan kelompok kontrol pada kuasi eksperimen tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan karakteristik yang mirip dengan kelompok. Dalam hal ini, kuasi eksperimental desain merupakan salah satu jenis desain dalam penelitian yang memiliki kelompok kontrol dan kelompok eksperimen tidak dipilih secara random. Penelitian menggunakan kuasi eksperimental desain karena dalam penelitian ini terdapat variabel-variabel yang muncul dari luar dan tidak dapat dikontrol. Selanjutnya yakni tujuan dari kuasi eksperimen. Menurut Dr. Bambang Sumintono, tujuan dari kuasi eksperimen adalah untuk mengevaluasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan mengontrol faktor-faktor pengganggu. Lalu menurut Sugiono, tujuan dari kuasi eksperimen adalah untuk menguji hipotesis penelitian dan mengetahui adanya pengaruh perlakuan terhadap variabel terikat. Dalam kuasi eksperimen, peneliti dapat mengevaluasi efek dari suatu perlakuan dengan cara mengambil secara tidak random. Maka dari itu, tujuan dari kuasi eksperimen adalah menguji hipotesis dan mengevaluasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat suatu penelitian dengan mengambil data tidak secara random. Selanjutnya yakni jenis-jenis penelitian kuasi. Sugiono mengemukakan dua bentuk desain kuasi eksperimen, yaitu yang pertama time series design dan non-equivalent control group design. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, time series design. Dalam desain ini, kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara acak. Sebelum mendapatkan perlakuan, kelompok tersebut menjalani pretest hingga 4 kali dengan tujuan untuk mengetahui kondisi kelompok yang jelas dan stabil sebelum mendapatkan perlakuan. Jika hasil dari 4 pretest tersebut memiliki nilai yang berbeda, berarti grup tersebut dapat dikatakan tidak stabil, tidak menentu dan tidak konsisten. Setelah stabilitas, kondisi kelompok dapat ditentukan dengan jelas, mereka akan diberikan treatment. Desain penelitian ini menggunakan satu kelompok hingga tidak diperlukan kelompok kontrol. Adapun bentuk rancangan yang dikembangkan oleh Sugiono adalah sebagai berikut di bagian gambar sebelah kanan. Selanjutnya yakni non-equivalent control group design. Desain ini hampir sama dengan pre-test post-test control group design, hanya pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Sedangkan jenis-jenis eksperimen kuasi menurut Campbell dan Stanley terdapat 3 jenis penelitian kuasi, di antaranya yang pertama yakni pre-test and post-test with non-equivalent control group design, yang dimana desain ini adalah desain yang paling sering digunakan dalam penelitian pendidikan. Desain jenis ini juga membutuhkan kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana kelas eksperimen ini merupakan kelas yang akan diberikan perlakuan, sedangkan kelas kontrol yakni kelas yang tidak diberikan perlakuan. Selanjutnya, terhadap kedua kelas tersebut diberikan tes sebelum kegiatan pembelajaran atau yang disebut dengan pre-test, dan diberikan tes setelah kegiatan pembelajaran yang disebut dengan post-test. Jenis yang kedua yakni single group interrupted time series design, yang dimana desain ini hanya menggunakan satu kelas, yaitu kelas eksperimen, akan tetapi pre-respon atau post-respon dilakukan lebih dari satu kali atau secara berkali-kali, baik sebelum kegiatan pembelajaran maupun setelah kegiatan pembelajaran.
Desain ini banyak digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh atau efektivitas model pendekatan atau strategi pembelajaran dengan memberikan beberapa kali pengukuran baik sebelum maupun setelah adanya perlakuan. Selain itu, desain jenis ini juga digunakan untuk melihat kekonsistenan topik tertentu atas dasar treatment yang diberikan dan biasanya juga digunakan ketika seorang peneliti ingin mengembangkan suatu perangkat atau model pembelajaran. Jenis yang ketiga yakni Control Group Interrupted Time Series Design. Desain jenis ini merupakan kombinasi antara kedua jenis desain sebelumnya, yaitu menggunakan dua kelas sebagai sampel dan juga mengintegrasikan time series dalam implementasinya. Adapun bentuk rancangan jenis desain adalah sebagai berikut. Selanjutnya yakni teknik pengambilan sampel. Yang pertama yakni probability sampling. Menurut Sugiono tahun 2016, probability sampling merupakan teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel dengan memberikan peluang yang sama untuk setiap anggota populasi sebagai anggota sampel. Pada probability sampling, populasi besaran anggota juga dapat ditentukan oleh peneliti terlebih dahulu. Terdapat beberapa jenis probability sampling, diantaranya yang pertama ada simple random sampling, yang kedua ada stratified random sampling, ada juga multi-stage sampling dan juga cluster sampling. Pada jenis simple random sampling, peneliti mengambil sampel secara acak dengan sederhana tanpa memandang strata pada populasi tersebut, seperti melakukan pengundian atau dengan pendekatan bilangan acak. Terdapat 3 cara pengambilan sampel jenis simple random sampling, diantaranya dengan undian, tabel, bilangan random, dan menggunakan komputer untuk diacak, misalnya menggunakan SPSS. Cara ini dapat digunakan apabila anggota populasi dianggap sebagai homogen atau sama. Pada jenis yang kedua yakni stratified sampling, ialah di mana pada populasi dibagi menjadi subkelompok dan sampel diambil dari setiap subkelompok. Tujuan dari pengambilan sampel ini ialah untuk memastikan bahwa setiap subkelompok atau strata terwakili secara merata. Pada jenis ini, anggota dari populasi yang ada dikelompokkan sesuai dengan strata, yaitu tinggi, sedang, dan rendah, lalu dipilih dari sampel yang mewakili dari masing-masing strata. Yang ketiga yakni multi-stage sampling. Pengambilan sampel multitahap adalah proses perpindahan dari sampel yang luas ke sampel yang sempit dengan menggunakan proses langkah demi langkah. Tujuan utama dari multi-stage sampling adalah untuk memilih sampel yang terkonsentrasi di berbagai wilayah geografis. Lalu yang terakhir yakni cluster sampling. Pada teknik pengambilan sampel ini dapat digunakan apabila sumber yang akan diteliti memiliki sumber data yang sangat luas. Pada cluster sampling ini, populasi dapat dibagi menjadi klaster atau wilayah. Lalu jika terpilih klasternya, maka semua anggota yang ada di dalam klaster tersebut akan menjadi sampel. Teknik pengambilan sampel yang kedua yakni non-probability sampling. Merupakan teknik dari pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan atau peluang bagi anggota populasi yang dipilih untuk menjadi sampel. Terdapat beberapa jenis non-probability, diantaranya yakni yang pertama, purposive or judgment sampling. Pada pengambilan sampling purposive ini merupakan pengambilan sampel yang dipilih secara sengaja berdasarkan kebutuhan yang diperlukan pada saat sampel tersebut dipilah karena dapat memberikan informasi penting dan tidak dapat diperoleh dari yang lain. Sedangkan menurut Sugiono tahun 2016, sampling purposive merupakan teknik pengambilan sampling dengan memikirkan pertimbangan tertentu. Sampel ini diambil dari pengetahuan tertentu tentang suatu populasi, anggota-anggotanya, dan tujuan dari penelitian. Misalnya, peneliti akan melakukan penelitian tentang hukum, maka sampel yang akan diambil adalah orang yang ahli dalam bidang hukum. Lalu yang kedua adalah kuota sampling. Menurut Sugiono tahun 2016, kuota sampling merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan sampel yang mempunyai ciri-ciri tertentu dan sampai mencapai jumlah kuota yang telah ditentukan. Pada kuota sampling sendiri dimulai dengan membuat tabel yang berisi tentang penjabaran karakteristik dari populasi yang dicapai atau dapat juga sesuai dengan tujuan dari penelitian itu sendiri. Selanjutnya, peneliti dapat menentukan sampel yang memenuhi dari ciri-ciri populasi tersebut. Jenis yang ketiga yakni systematic sampling. Pada jenis sampel ini mengurutkan terlebih dahulu semua anggota, lalu dipilih urutan tertentu secara acak untuk dijadikan sebagai sampel. Misalnya saja pada anggota populasi terdapat 200 orang, lalu semua orang diberikan nomor urut dari 1 sampai 100. Pengambilan sampel tersebut dapat dilakukan dengan nomor ganjil, genap, ataupun kelipatan. Terdapat keuntungan dari sistematik sampling ini adalah kesederhanaannya. Jenis yang keempat yakni incidental sampling. Menurut Sugiono tahun 2016, incidental sampling merupakan salah satu teknik pengumpulan sampel yang berdasarkan kebetulan. Yang dimaksud dengan kebetulan di sini adalah di mana orang yang ditemukan secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan cocok
cocok untuk digunakan sebagai sampel dan sumber data. Pada jenis yang kelima, yakni snowball sampling. Snowball sampling merupakan salah satu teknik penentuan sampel yang awalnya memiliki jumlah kecil kemudian membesar. Dalam snowball sampling ini, awalnya hanya dipilih 2 orang, namun karena 2 orang ini belum memenuhi data yang diperlukan oleh peneliti, maka peneliti mencari orang yang dipandang lebih paham atau lebih serta dapat melengkapi data yang telah diberikan oleh 2 orang sebelumnya. Dan begitu pun seterusnya sampai jumlah sampel yang ada menjadi banyak. Snowball sampling bisa dilakukan pada satu populasi yang sulit untuk ditemukan. Cara ini dilakukan ketika peneliti kurang mengetahui tentang populasi peneliti. Dan yang terakhir adalah sampling jenuh. Sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel apabila semua anggota dalam populasi tersebut merupakan sampel. Sampling jenuh ini dilakukan dalam populasi yang jumlahnya kecil atau kurang dari 30 orang. Peneliti ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang relatif kecil. Saya sudah materi tentang eksperimen kuasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf dan thank you for watching.